Masa ibu ya? Mas Syauki. Wah, Syauki. Dulu Mas Syauki. oh iya, makasih. Mas Syauki ini udah rapi banget bawa tas. Ini habis dari mana Mas Syauki? Oh, nanti kebetulan habis kelas Mas Saiful dengan Mika juga. Oh, jauh banget Mas Syauki. Makasih ya Mas Syauki udah berkenan hadir ya. Tapi Mas Saiful sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mas Syauki karena udah berkenan hadir di sesi layanan konseling individual kali ini. Mula-mula saya ingin menjelaskan mengenai peraturan di konseling individual ini ya Mas Syauki. Jadi peraturannya itu cuma ada dua sih Mas, yaitu mengenai keterbukaan. Jadi keterbukaan di sini maksudnya Mas Syauki dan saya itu dituntut agar bisa terbuka. Jadi apa yang sedang dialami, apa yang sedang dirasakan bisa diceritakan dengan leluasa agar nantinya itu agar masa lebih lega lah Mas. Terus yang kedua itu kan pasti kalau cerita-cerita gini masih khawatirnya mengenai kerahasiaan kan ya. Betul banget Mas. Nah, Mas Syauki bisa berkuranglah kekhawatirannya karena di sesi konseling ini tuh ada asas kerahasiaan di mana apa yang Mas Syauki sampaikan, apa yang saya sampaikan nanti akan dijaga dengan baik-baik sesuai dengan ketentuan hati sendiri ya. Jadi saya pastikan apa yang Mas Syauki ceritakan kali ini tidak akan bocor. Begitu pula Mas Syauki, nanti jangan menceritakan apa yang sudah dialami ke orang lain secara leluasa. Oke, terima kasih Mas. Oh ya, tadi saya lupa nanya kabarnya Mas Syauki. Hari ini kabarnya Mas Syauki itu gimana? Saya lihat ini udah rapi banget, tapi kok kayak kelihatan lesu, lemes gitu. Alhamdulillah sih Mas Saiful udah mengenai kabar cukup baik ternyata. Tapi nampaknya akhir-akhir ini tuh saya sering kelelahan sih Mas Saiful. Capean gitu sih. Kecapean, kelelahan gitu Mas. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu karena apa Mas Syauki? Karena akhir-akhir ini tuh saya sering kali masih terganggu jam tidurnya ya. Kalau tidur pun kadang tuh ya emang enak rasanya tuh kayak enak, nyaman, tapi kadang juga muncul mimpi-mimpi abstrak gitu. Mimpi-mimpi abstrak. Iya, Kalau boleh tahu tuh mimpinya kayak gimana Mas? Mimpi abstraknya tuh. kalau untuk mimpinya sih kadang kayak ada background gitu sih Mas. Nanti ada kayak tembok itu makin lama kok makin menyempit atau menghimpit saya gitu Mas. Dan kadang juga ada kayak warna-warni gitu sih Mas, kayak yang meledak gitu loh Mas. Iya Dan setelah itu pas saya bangun kayak wah, badannya rasanya kayak gak fit ya, gak seger gitu. Capek lah rasanya. Oh, jadi Mas Syauki tuh pas sebelum tidur tuh rasanya biasa aja gitu. Iya, Tapi pas tidur tuh rasanya nyaman banget. Tapi pas bangun rasanya kayak agak kelelahan, kecapean gitu Mas. ya itu betul sekali itu. Oh iya. Kalau boleh tahu Mas Syauki, kegiatan sehari-harinya tuh seperti apa? Kalau enggak seminggu terakhir lah. Siapa tahu itu bisa menjadi penyebab Mas Syauki tuh itu kepikiran atau mimpi-mimpi yang abstrak. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Mas, tentunya sebagai mahasiswa kan pasti punya tugas juga lah ya. Entah itu mengenai membuat makalah, terus susun artikel, terus tugas kelompok dan lain sebagainya lah. Nah, yang paling mungkin paling intens ya Iya. pengerjaannya itu kelompok sama makalah sih Mas. Karena kan ya itu mana ya, banyak kali lah Mas, kan setiap pertemuan mesti ada presentasi ya. Iya. Nah jadi itu pasti setiap pertemuan nanti beda kelompok lagi, dan itu sih menurut saya. Oh, jadi Mas Syauki itu karena banyaknya tugas perkuliahan akademik jadinya agak keteteran dan kecapean. Iya, tapi itu Mas. Iya. Tapi selain tentang tugas akademik nih, Mas Syauki apakah juga memiliki kegiatan di luar mungkin atau organisasi atau komunitas seperti itu? Mungkin kalau kegiatan di luar akhir-akhir ini tuh saya tidak ikut organisasi sih Mas. Artinya dari tugas organisasi pun jobdesk dari divisi, lalu saya juga sempat ikutlah volunteer di luar kampus. Nah itu pun juga mempengaruhi, katanya sih mempengaruhi dari faktor kecapean juga sih. Kan Iya. banyaknya tugas dari organisasi, terus habis itu dari volunteer yang warawi ke sana kemari, terus tugas perkuliahan juga, padahal menumpuk banget. Iya. Bikin wah capek bener lah pokoknya lah. Iya. Emang sih Mas itu betul banget kalau kita punya banyak banget tugas, terus juga karena kita nggak bisa milih mana tugas yang baik, mana tugas yang bisa dikerjakan nanti emang agak susah sih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, ketika
mendapatkan banyak sekali tugas seperti itu, Mas Syauqi tuh ada niat langsung mengerjakan tugasnya atau cenderung menunda-nunda nantinya? Kalau saya Mas ya, karena mungkin saking banyaknya tugas tuh saya mungkin akhir-akhir ini tuh kayak kebingungan gitu sih Mas mulainya. Takutnya kalau mulai tugas yang ini dulu nanti ininya molor atau nggak selesai. Terus nanti kalau tugas ini jangan dulu nanti mepet deadline. Itu sih. Jadinya ya kayak nunda lebih tepatnya sih Mas. Oh, iya 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 iya. Iya. Jadi tadi kan kayaknya ada beberapa kalimat yang membuat saya tertarik ini. Tadi kan Mas Syauqi bilang bingung mulainya dari mana ya Ya kan? yang pertama itu. Kalau boleh tahu Mas Syauqi, ini mengenai mulainya dari mana ini sudah terjadi di perkuliahan atau dulu pas masa kecil itu pernah terjadi juga? Nampaknya sih di masa kecil ada sih Mas. Iya. Pas waktu itu kalau nggak salah saya masih kelas 5 SD kalau nggak salah, ada tugas prakarya. Nah di situ saya disuruh buat kerajinan kotak pensil. Oh iya iya. Nah Iya. tapi pada waktu itu saya cukup kesusahan sih karena saya kan juga gimana ya, kalau dalam pembuatan seperti kerajinan atau kreativitas itu agak kurang. Ya ya. Jadinya tuh kayak wah ini bukan bukan itu sih ini. Jadinya kayak akhirnya nunda ke situ sampai akhirnya ibuku pun marah gitu. Itu seperti itu mungkin. Oh, jadi kayak merasa teringat dengan masa lalu gitu ya, Mas? Iya. Jadi pas banyaknya tugas, nggak ada yang bimbing, jadi kayak aduh mau ngapain, terus rasanya kayak nunda-nunda terus. Iya betul banget ya Mas. Oh iya iya iya. Jadi faktornya karena masa kecil atau masih ada yang lain, Mas? Nampaknya sih itu aja yang pertama Mas. Yang kedua ada lagi nih Oh, dari masa SMP kalau nggak salah. Waktu itu juga hampir sama kejadiannya. Tapi kalau ini lebih ke guru sih Mas. Jadi waktu itu saya pernah mendapat tugas disuruh buat video mengenai dubbing film Mas di tepatnya sih. Jadi kita ambil suatu film seperti contohnya Filipin sini ya. Nah waktu itu saya disuruh dubbing menggunakan bahasa, kalau nggak salah bahasa Jawa. oh iya iya iya. Nah, Iya. waktu itu karena saya ini merasa malas lah wirawiri kesana kemari ke rumah temen, terus akhirnya saya nggak ikut ngerjain Mas waktu itu. Lalu saya dikeluarkan dari kelompok. Nah dari situ saya dapatlah bulan dari guru saya, ini kok gimana Sofi ini nggak ngerjain, ini nggak di kelompok ini gimana sih Pak gini. Itu sih Mas, itu yang SMP sih. Oh iya 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 iya. Iya. Tapi Mas Syauqi ini udah bagus banget lah perkembangannya. Mungkin dari masa kecil karena mungkin ada sedikit trauma ya, Iya, sama terus dari orang tua ataupun guru. Tapi kan Mas Syauqi sekarang itu udah ikut organisasi, udah mulai memikirkan bagaimana banyaknya tugas yang bisa dikerjakan. Di sini Mas Syauqi memiliki permasalahan mengenai manajemen waktu dan manajemen tugas seperti itu, Mas. iya benar sekali. Dan itu ritmenya pun hampir sama, terulang di SMP juga kan itu. Oh iya 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 iya. Masalah kayaknya. Jadi ya udah gini. Jadi Mas Syauqi itu pengennya tuh bagaimana agar rasa takutnya, rasa traumatis saat masa lalu pas masa kecil dari ibu ataupun guru itu agar terkurangi gitu ya Mas, agar Iya. lebih mudah gitu. Iya betul banget Mas, supaya ya biar gimana ya kan nggak inget lagi gitu Mas. Ini kan kalau inget kan malas Oh lagi iya gitu iya Mas, iya iya. agak mood loh. Ya emang gitu sih Mas, apalagi kalau trauma dari masa kecil kalau nggak terus dihadapi itu ya kayak gitu. Kalau kita nggak menghadapi secara langsung, kita menghindarinya terus itu bisa jadi dampak jangka panjang. Jadi kan di sini Mas Syauqi itu memiliki permasalahan mengenai manajemen tugas dan manajemen waktu. Sekarang saya tuh pengen minta untuk Mas Syauqi sebutin tiga tugas yang sekiranya yang paling disukai dan memiliki deadline paling dekat untuk saat ini tuh apa Mas Syauqi? Nah kalau mungkin yang paling disukai ya Mas, tentunya saya kan banyak yang fleksibel, yang mudah gitu kan Mas, Iya. yang nggak ribet lah. Mungkin yang pertama ngerasain makalah, karena kan kita harus cuma harus baca jurnal, habis itu kita cari kalimat yang mungkin sesuai dengan subbabnya, Ya. lalu saya parafrase, lalu saya tempel. Mungkin itu yang pertama. Ya. Yang kedua mungkin mensisir sih, kayak tadi kan sebutkan itu kan buat artikel juga kan nanti. Ya. Nah itu nyusun itu juga rancangannya gimana. Mungkin kan kalau sama kelompok kan lebih enak lah, kita lebih diskusinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga
kelihatannya tugas dari jobdesk organisasi sih mungkin, Iya iya karena iya. suruh belum kontak gitu juga sih, buat kontak gitu. Oh iya iya, iya. Mas Syauki tadi kan sudah menjelaskan bahwasanya ada 3 tugas yang mungkin paling mudah atau paling disukai Mas Syauki kan ya. Ya, Ada makalah, ada artikel, sama kegiatan organisasi Mas Syauki. Sekarang saya mau tanya, ini kan udah ada 3 nih. Kalau dari ketiga ini yang paling Mas Syauki itu urgensinya tuh harus benar-benar diselesaikan, kira-kira yang mana? mungkin kayaknya yang makalah dulu sih, karena itu kan deadline-nya kalau nggak salah cuma semingguan, Oh habis itu ya. minggu depannya harus presentasi mungkin kalau dapat kelompok yang pertama, lalu kalau misal kelompok yang tengah-tengah harus kecil lah setidaknya. Itu sih kalau menurut saya yang paling urgent, sama yang artikel juga, karena kalau nggak salah di OJS atau jurnal saya tuh harus segera publish di bulan depan juga sih. Oh, jadi Mas Syauki itu ke makalah ya? Ya ke makalah dulu lalu ke Artikel. artikel. Nah, tadi kan saya sudah tadi itu saya mendengar highlight bahwasanya kalau kelompok pertama Mas Syauki langsung mengerjakannya. Sedangkan kalau kelompok di pertengahan, Mas Syauki itu cuman nyicil-nyicil doang atau tadi kerjain? Kalau itu lebih tepatnya sih kecil ya, cuma sedikit banget, nggak banyak-banyak lah, cuma beberapa yang menurutku yang aku bisa kerjain gitu sih mas. Oh iya ya, itu udah bagus Mas Syauki karena Mas Syauki itu udah menerapkan nggak sistem kebut semalam, jadi sudah mengplan dari jangka waktu yang lama. Nah tadi kan Mas Syauki bilang mengenai makalah. Makalah kan udah pasti kegiatannya Mas Syauki itu nggak cuma perkuliahan aja, di luar tuh pasti kan ada organisasi. Iya dong. Nah, Mas Syauki kira-kira agar makalahnya ini bisa cepat selesai meskipun Mas Syauki dapat kelompoknya itu terakhir, pertengahan atau pertama, kira-kira apa yang harus Mas Syauki lakukan? Mungkin langkah pertama yang dilakuin sih kayaknya cari materi yang pertama yang sesuai dengan judul. Ya, Nah itu yang pertama, lalu nyusun ya. makalahnya. Kalau misal sebelum nyusun sih kayaknya berarti tugas dulu sih, sama Ya, ada ya, ya. kelompok. Nah habis itu baru nyusun, baru itu bagian itu sih. Nah, ya, 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 ya. Nah, itu kan Mas Syauki sudah tahu step-step bagaimana cara pengerjaannya. Kira-kira permasalahan yang sering Mas Syauki hadapi ketika pengerjaan makalah itu apa? Apakah itu niat atau ada gangguan dari handphone atau apa? Ya kedua itu sih mas, karena yang mungkin niatnya yang mungkin kurang kuat, terus ada yang mengganggu juga kayak media sosial, akhirnya ya niat tersebut akhirnya nggak nggak jadi muncul, dan akhirnya malah terdistraksi dengan handphone itu tadi sih. Oh iya iya iya, itu udah bagus Mas Syauki. Karena Mas Syauki kan sudah paham, berarti Mas Syauki itu memiliki permasalahan di niatnya dalam pengerjaan tugas mungkin karena capek juga. Ya, Terus kalau udah pegang HP kan emang selayaknya kita mahasiswa kalau udah pegang HP itu lama banget. kecanduan lah. Nah, betul sekali. Oleh karena itu Mas Syauki, mungkin Mas Syauki itu bisa menggunakan teknologi juga, pakai HP juga. Jadi kan kita bisa menyusun jadwalnya. Jadwal tugas. Pasti kan udah sering dengar kan ya. Iya, iya, Tapi iya. kan masalahnya tuh di niat. Jadi Mas Syauki itu harus mengetahui kenapa sih artikel makalah ini tuh harus dikerjakan. Nah, kalau Mas Syauki udah tahu tujuan makalah ini dikerjakan, nanti Mas Syauki lama perlama akan tumbuh mengenai niat pengerjaannya. Jadi Mas Syauki itu mungkin bisa mengplan tugas atau jadwal belajar gini. Terkadang kan kita itu jadwal belajar sama jadwal istirahat itu banyak istirahatnya. Iya betul sekali Nah, mas. di situ ya karena itulah perannya tujuan. Kalau Mas Syauki udah mengetahui tujuannya, ini misal makalah saya kerjain biar tugasnya selesai, nggak ada tanggungan. Nah, di situ kan udah terpacu niatnya. Di situ Mas Syauki bisa mulai untuk menyusun jadwal. Nah, kira-kira Mas Syauki untuk belajar yang menurut Mas Syauki paling nyaman itu di jam berapa atau berapa jam gitu? Kalau di jam perkuliahan kan Senin sampai Jumat kan mas ya. Ya. Kalau itu sih mungkin di sekitar habis maghrib, dan kadang pun itu istirahatnya nggak nentu sih, kadang banyak istirahatnya juga. Nah, Biasanya kalau azan isya itu saya baru istirahat kadang sampai jam setengah 9 atau ya, pokoknya nggak apa-apa. banyak istirahatnya lah. Oh, iya, iya, iya. Tugasnya itu sih. Nah, itu udah bagus. Berarti Mas Syauki kan udah tahu jam belajar paling enaknya itu jam berapa. Tadi kan ada gangguan juga distraksi dari HP. Iya. Sebisa mungkin kalau saat belajar atau mengerjakan makalah, HP-nya itu disingkirin dulu.
kalau nggak dikasih batasan lah, kita tuh belajarnya mau jam berapa, misal 1 jam kita belajar, habis itu baru bisa bermain HP. Jangan kalau pas kita belajar itu diusahakan jangan sampai HP di dekat kita, kecuali kalau emang bener-bener urgensitas. Kan Mas Syauqi itu udah tahu sendiri kan ya, kalau udah ngeliat HP, waduh pasti belajar itu kalah, karena asiknya itu pasti kan di HP. Iya bener banget tuh Mas. Kalau enggak, ini ada satu sih Mas, tips khusus kalau saat belajar, yaitu kita kasih reward ke kita sendiri. Jadi kalau udah belajar misal 1 jam, kita bisa rewardnya itu ya tadi itu bisa bermain HP, atau kita beli jajan lah, agar nantinya tuh kita makin semangat lagi. Boleh paham. Kayak penghargaan buat diri kita gitu ya berarti. Ya betul banget, apalagi kan kita kalau Gen Z, kalau nggak ada penghargaan mana mau kita ngerjain banyak-banyaknya kan. Ya betul. Nah itu bisa dialokasikan mengenai niat kita ke reward yang akan kita dapatkan. Kira-kira kan Mas Syauqi udah tahu nih permasalahannya mengenai tadi kesulitan tidur, karena ternyata Mas Syauqi itu banyaknya tugas akademik maupun akademisi ataupun organisasi. Selanjutnya kan Mas Syauqi juga itu bisa dikaitkan dengan permasalahan pas masa kecil dan masa SMP, di mana tidak diberikan kebebasan kan. Nah, dari semua itu kan Mas Syauqi sudah mengetahui dari permasalahan, akar permasalahan, terus bagaimana cara melakukannya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Mas Syauqi mau mulainya dari kapan? Kayaknya habis ini sih Mas, mau coba dulu sih. Kelihatannya dari masa itu tadi kan kita harus mikirin media sosial kita supaya niat kita tuh tumbuh, ya kan? Itu sih mungkin nyobanya nanti habis ini sih. Nah, bagus Mas Syauqi berarti sudah memiliki plan bagaimana cara pengerjaannya agar nantinya lebih berkembang lebih baik ya. Iya. Nah, ini kan berarti Mas Syauqi sudah tahu mengenai permasalahan, bagaimana solusinya, dan bagaimana cara memulainya. Sekarang Mas Syauqi setelah cerita banyak tadi panjang lebar, kira-kira perasaan Mas Syauqi ini gimana? Lega banget Mas, alhamdulillah sih. Udah Iya, bisa iya. bercerita, habis itu bagi keluh kesah juga sih tadi. Sempat beberapa kan. Makanya aku lega sih. Lega gak pulang gitu, hasilnya bisa cerita. Banyak kali tugas ini. Oh iya. Alhamdulillah kalau gitu Mas Syauqi. Berhubung ini kan waktunya juga udah atau ada mau diceritakan lagi? Kayaknya nggak ada sih. Nah, karena ya ini berhubung karena waktunya sudah mau habis lah ya. Karena Mas Syauqi juga mungkin ada kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain. Nampaknya kegiatan yang lain tuh cuma volunteer itu aja. Oh Tapi ya. kalau volunteer itu kan bisa diatur lah kita. Ya. Udah, itu berarti Mas Syauqi sudah tahu bagaimana cara memulainya lah, bagaimana agar rasa keinginan niat belajarnya itu udah ada. Mas Syauqi sudah tahu permasalahannya, tinggal memulainya saja. Mas Syauqi juga sudah tahu bagaimana kapan cara memulainya. Kan Mas Syauqi habis ini mau memulainya langsung kan ya? Mau mulai aja ini. Ya pastikan ya. Nanti kalau misalkan Mas Syauqi ingin ada yang dibicarakan lagi, pengen diceritakan lagi, atau pengen perkembangannya itu bagaimana, atau pengen ngeplongkan perasaan, Mas Syauqi bisa cari saya. Kalau enggak ya telepon saya lah. Kalau enggak saya nyari Mas Syauqi biar saya tahu gimana perkembangannya. Boleh. Ya mungkin cukup segini aja ya Mas Syauqi, karena nantinya kan Mas Syauqi pasti juga ada kegiatan lain. Saya juga berterima kasih Mas Syauqi karena sudah mau hadir ya Mas Syauqi. Saya bersama-sama juga. Terima kasih juga sudah mendengarkan mungkin cerita saya, keluh kesah saya juga. Oh iya. Ya udah. Gimana Mas Syauqi, atau mau? Oh iya. Habis ini ada makro juga sih ya. Oh iya. Terus kata lagi nih. Ya udah, Mas Syauqi. Hati-hati ya Mas Syauqi. Oke. Jangan lupa lah dilatih ya Mas Syauqi. Oke, makasih Mas Saiful. Iya. Hati-hati Mas Syauqi. Oke.